Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Tiongkok bakal masuk ke dalam proyek ketahanan pangan di Indonesia. Kata Luhut, Tiongkok berencana menerapkan teknologi penanaman padi canggih di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Luhut menambahkan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah mencari mitra lokal untuk bekerja sama dalam pengembangan pertanian dalam negeri. Pertama, soal padi. Jadi, saya sudah lapor Bapak Presiden, kita minta mereka memberikan teknologi padi mereka di mana mereka sudah sangat sukses jadi swasembada dan mereka bersedia, dan kita tinggal sekarang cari lokal partnernya untuk membuat di Kalteng karena tanahnya itu dari zaman dulu sudah ada, itu sampai 1 juta hektar, tapi kan secara bertahap bisa dikelola nanti 100.000, 200.000 dan seterusnya, dan off takernya adalah Bulog. Kita berharap ya 6 bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak-anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, saya ingin mengatakan satu pertanyaan yang belum saya jawab dengan jelas. Mudah-mudahan Bung Kameramen mau jawab. Orang tanya, Bung Kameramen orangnya yang mana sih? Itu masih ada saja yang bertanya seperti itu. Bung Kameramen mau jawab apa? Ya pastilah ada yang nanya terus. Soalnya kalau ketahuan Bung Kameramennya tutup udah program dibacain berita. Ganti program. Ya, Bung Alfian, hari ini kita mendapat, pokoknya Bung Alfian, pasca Prabowo Gibran disahkan atau dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi, kayaknya Luhut ini gaspol, Bung Alfian. Segala hal langsung dia sikat. Nah, tapi mungkin dia merasa orang tidak akan pernah komplain lagi atau tidak akan pernah bisa komplain atau tidak tembus komplainnya. Diberitakan oleh Tempo, judulnya adalah Pro kontra pemerintah buka lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan, Bung Alfian. Menko Marves ya, Bung Alfian, atau Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi LBP mengatakan pemerintah Cina bersedia mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi padi mereka seluas 1 juta hektar. Wah, ini lucu nih kalimatnya, bersedia. Berarti kan ada yang menyediakan. Proyek kerjasama ini akan dimulai Oktober 2024. Luhut mengatakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari mitra lokal untuk bekerja sama. Asik. Bisa aja. Rencana pemerintah tersebut menimbulkan pro dan kontra. Profesor Totok Agung Dwi Haryanto mengatakan rencana pemerintah itu tak sesuai dengan problem pertanian Indonesia kini. Masalah pertanian sekarang, kata guru besar Universitas Jenderal Sudirman ini, adalah meningkatkan indeks pertanaman, produksi padi dan kesejahteraan petani dibandingkan membuka lahan 1 juta hektar untuk padi Cina. Nah, ini Bung Alfian. Nah, kemudian juga ada yang menyampaikan gini, Bung Alfian. Loh, kasihan dong lulusan IPB, Bung Alfian. Malah gimana nih Bung Alfian respon awalnya? 1 juta hektar tidak sedikit kan? Ya, baik. Yang pertama, kita mau mendengar sebetulnya penjelasan dari Kementerian Pertanian. Iya. Ini sampai ada tanah 1 juta hektar ini, Kementerian Pertanian apa sebetulnya yang studinya gitu. Dan saya ingin mengajak pada masyarakat, mari kita sudah melihat bahwa negara ini sudah tidak lagi menjalankan agenda untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini agenda perintah Xi Jinping dan Partai Komunis Cina. Maka himbauan saya yang pertama, tolak urusan yang berhubungan dengan pengelolaan tanah 1 juta hektar. Nanti dengan alasan itu digusur lagi rakyatnya, dikusir lagi. Nanti ya, itu yang pertama. Jadi artinya Menteri Pertanian, ayo bicara dan katakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, mitra lokal ini siapa? Jangan-jangan kan Cina lagi. Ya, Cina dari daratan Cina dengan Cina yang ada di Indonesia, ya kan? Iya, betul. Iya, engkau ketemu sama engkau, ketemu amat lu lagi orang Cina dari Cina, orang Cina Indonesia. Nah, itu artinya nanti mitra lokalnya Cina to Cina. Nah, ini juga jadi perhatian yang kedua. Yang ketiga adalah indeks pertanian kita menurut hemat saya ya harus mendapatkan perhatian dan penanganan sehingga kita punya. Nah, ini kita ada catatan data ya, mungkin Bung Kameramen nanti bisa bantu kalau ketemu. Ada seorang doktor ahli pertanian yang pernah punya kemampuan untuk melakukan pengolahan varietas padi yang bisa panen 4 sampai 6 kali setahun
Tapi kemudian karena dia punya keahlian seperti itu, dia akhirnya dimutasi di tempat yang membuat dia tidak bisa berhubungan dengan pembahasan soal itu. Ini sangat disayangkan dan sangat keterlaluan. Putra Indonesia sendiri yang mempunyai keahlian tentang bagaimana mengelola pertanian yang bisa berpanen 4-6 kali setahun, dan kemudian karena kemampuan dia, kepintaran dia, dan bukti daripada riset-riset yang dia lakukan, kalau tidak salah di Jawa Barat itu Bung Kameramen, seorang pegawai pertanian yang karena kepintarannya itu dia kemudian disembunyikan atau dinonjobkan untuk peran-peran yang berhubungan dengan pertanian. Nah, yang terakhir, untuk kesejahteraan petani, siapa yang peduli? Betul. Kita dengar benar petani bagaimana ketika kemarin setelah hari-hari pencoblosan harga beras melambung tinggi, petani menjual gabahnya dengan sangat murah dan dia harus membeli beras dengan harga yang sangat mahal. Ini sebagai catatan buat masyarakat semua, buat seluruh warga negara Indonesia, penjajahan mulai merambah kepada jalur pertanian. Kemarin ke daerah seperti Rempang, Galelang, Barang, terus di beberapa daerah, ya termasuk di IKN sendiri 200 rumah yang digusur dengan sadis. Nah, sekarang dia mau gusur siapa lagi? Karena 1 juta hektar kan mesti akan berhadapan Gede banget itu. Tanah milik orang lain yang mungkin tidak untuk itu, dia akan pakai sembarangan. Dan intinya ini juga pertanyaan, apakah AHY berani menolak, ya, karena kan dia Menteri Pertanahan tuh. Weh, ini tanahnya punya rakyat, bukan untuk kerjasama dengan Cina. Allah alam. Yang jelas, Luhut Binsar Panjaitan, Anda harus menghitung hari bahwa Anda tidak lagi muda, Anda pernah sakit parah, dan kita berharap Anda tetap menyadari bahwa Anda adalah salah satu warga negara Indonesia, kalau masih warga negara Indonesia. Iya, Bung Alfian, itu yang ingin saya tanyakan Bung Alfian. Kalau kita lihat luasnya, IKN itu luasnya sekitar 256.000 hektar, Bung Alfian. Artinya, sawahnya ini, Bung Alfian, sawah padi Cina, ini 4 kali IKN nih, Bung Alfian. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Bung Alfian. Apakah mungkin, Bung Alfian, ada sambungan antara IKN dengan sawah padinya Cina nih, Bung Alfian? Karena menurut saya, IKN pun Jokowi ngemis desain kepada Cina kan, Bung Alfian, seperti mirip daripada di mana namanya, ada di kota salah satu di Cina itulah ya. Nah, kan logikanya kalau minta desain berarti dia tahu dong di mana letak-letak yang rahasia di IKN itu, kira-kira begitu. Nah, kemudian Bung Alfian, kalau kita baca beritanya di Tempo, kalau tadi saya baca berita di Instagram, ini di website Bung Alfian, ternyata Luhut yang minta, Bung Alfian. Jadi gini, kita Indonesia minta mereka Cina memberikan teknologi padi mereka. Di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Berarti kan antara kontradiksi nih, awal dia bilang Cina bersedia, tapi bener sih, nyambung. Maksudnya Cina bersedia karena Indonesia minta. Nah, yang repot kan si Luhut nih, Bung Alfian, bukan Menteri Pertanian atau Menteri siapa tuh, AHY tadi. Jadi mungkin Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, pertama tadi Bung Alfian, apakah mungkin ini ada sambungan dengan IKN? Dan berapa nyawa lagi nih, Bung Alfian, yang akan dikorbankan untuk hektar-hektar 1 juta hektar ini, Bung Alfian? Untuk closingnya, apa Bung Alfian agar masyarakat tidak menganggap ini sepele, Bung Alfian? Silakan. Ya, yang pertama, IKN tetap, buat saya IKN adalah bukan prioritas dan IKN layak untuk dibatalkan. Mudah-mudahan Pak Prabowo, kalau memang Allah kasih cukup umur Anda sehat dan Anda dilantik, Anda harus berani katakan IKN ditunda sampai batas waktu yang tidak tertentu. Itu satu. Yang kedua, luas sawah Cina yang ditawarkan, yang dimintakan oleh si Luhut ini, menurut saya harus menjadikan perhatian, dan masyarakat harus melakukan penolakan dengan cara-cara yang mungkin dua. Cara-cara yang diketahui secara peraturan, yang kedua cara-cara lain yang mungkin akan ditempuh sebagaimana kita menghadapi penjajah pada masa penjajahan. Mudah-mudahan diterima statement saya ini. Yang berikutnya adalah ternyata Luhut yang meminta persoalan pengelolaan tanah 1 juta hektar itu kepada Cina, bukan Cina yang membuka omongan sebagai bentuk tawaran proyek. Jadi kata kuncinya adalah 1 juta hektar yang dimaksudkan adalah sebagai sebuah bentuk upaya untuk mempersiapkan tempat untuk datangnya orang-orang Cina untuk memperbanyak
jumlah mereka secara demografis, sehingga pada pemilu 2029 mungkin kemenangannya bukan 58% lagi, tapi mungkin 98%. Nah, ini mungkin omongan yang tidak untuk diaminkan, na'udzubillah, tapi kata kuncinya 250.000 hektar untuk IKN, dan itu hanya boleh diisi 2 juta orang. Kan ditawarkan ke Singapura, itu kemana-mana, kan artinya kita nggak boleh ke sana, sementara urusan kita ke sana. Nah, ingat buat para pemirsa, di IKN itu belum ada masjid, belum ada kantor DPR RI, belum ada kantor Mabes TNI, belum ada Mabes Polri. Jadi artinya itu kan IKN sebuah proyek yang harus ditutup sampai batas yang tidak tertentu. Nah, yang terakhir 1,4 miliar atau 1,5 miliar penduduk Cina itu, jangan lupa mereka ini adalah para penganut diaspora darah. Artinya mereka bukan bersebar kemana-mana sebagai orang-orang Arab, orang-orang apa. Kalau mereka bertinggal di sebuah tempat, dia akan menjadi warga di tempat itu dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Kalau Cina tidak, Cina akan membangun hegemoni Cina Raya. Ya, ini harus jadi perhatian, dan saya cukupkan, mari kita sadari negara kita semakin mengarah kepada pencaplokan dan invasi Cina. Siap berjihad untuk menjaga keutuhan NKRI, ganyang Zionis, ganyang komunis Cina. Merdeka, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.